Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Clemensius Suhardi, SPD. Saya mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang dengan NIM 237174714766. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 7 Lampaleda. Mari kita menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Mari kita berdoa. Yang bertugas silakan. Alasan siapa lagi? Saya? Ya. Baik, sudah. Hari ini kita materi tentang perdagangan antara daerah atau antar pulau. Itu yang kita perlu jelas pada hari ini. Oke, anak-anak. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Masih ingat tidak? Masih, Pak. Ya. Apa itu pelaku ekonomi? Ya, silakan Susan. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya, oke, mari kita tepuk tangan. Yang berikutnya, sebutkan 4 pelaku ekonomi. Ya, silakan. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yang kedua, rumah tangga perusahaan, yang ketiga, rumah tangga pekerja, dan rumah tangga. Ya, oke, mari kita tepuk tangan. Yang kita sudah paham materi minggu lalu. Kita pasti belajar. Ya. Untuk itu, sebelum kita mulai materi kita tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau, kita memberi semangat salah satu orang mengangkat lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, mari kita berdoa. Ya, sekarang kita materi kita perdagangan antar daerah dan antar pulau. Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang melalui pembelajaran problem based learning atau PB, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar
pulau. Yang kedua, menjelaskan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar. Terus yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau secara benar. Yang keempat, mengidentifikasi manfaat perdagangan antar daerah atau pulau secara benar. Yang kelima, membuat laporan hasil diskusi kelompok dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk itu, sesuai dengan topik yang kita belajar hari ini tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Untuk itu, anak-anak, siapa yang tahu apa itu perdagangan? Ya, silakan Ustaz. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur masalah. Ya, mari kita tepuk tangan. Itu tentang perdagangan. Yang kedua, apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah dengan atas dasar kesepakatan bersama. Ya, mari kita tepuk tangan. Oke. Terus yang berikut, sebutkan faktor-faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau. Siapa yang bisa? Saya tahu. Ya, Fado. Faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah 1. Perbedaan hasil produksi. Ya. 2. Perbedaan tingkat harga. Ya, mari kita tepuk tangan. Oke, itu materi yang kita belajar hari ini. Sekarang Bapak Guru memberikan 2 masalah yang kita perlu pecah hari ini. Diskusi kelompok. Untuk itu sebelum kita mulai diskusi kelompok, saya bagi ke dalam 3 kelompok. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang ketuanya siapa? Ya, Atik. Kelompok 2? Ya, Gio. Kelompok 3? Ya, berarti 3 kelompok ya. Ada 2 masalah yang kita diskusi pada kesempatan hari ini. Masing-masing kelompok 1 masalah. Ya, ada 2 masalah. Berarti yang 1 kelompok sama. Kelompok 1 dan kelompok 2 sama masalahnya. Ya. Sudah paham? Ya. Ketua kelas, jangan lupa catat nama-nama anggota kelompok. Sudah? Oke? Sekarang kita amatilah video yang saya tayang di depan ini. Ya, yang pertama, ini tentang naiknya harga beras di Manggarai Timur. Warga di Kabupaten Manggarai Timur mengeluh harga beras di Kabupaten Manggarai Timur mengalami kenaikan yang cukup tajam. Jurjaman kepada Tribunflores.com pada Jumat 17 Februari 2023 menunjukkan harga beras mengalami kenaikan harga sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Jul mengatakan sebagai masyarakat kecil ia meminta kepada pemerintah daerah Manggarai Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat untuk segera mengatasi kenaikan harga beras. Keluhan harga beras ini juga bukan hanya datang dari warga biasa, tetapi juga datang dari sejumlah pegawai baik ASN maupun swasta di Manggarai Timur. Terkait dengan kenaikan harga beras yang melonjak secara tajam, pemerintah daerah Manggarai Timur melalui Dinas Ketahanan dan Perikanan sudah mulai mengambil langkah untuk menekan harga beras. Bekerja sama dengan PU Pulau Kuteng, Pemda Manggarai Timur melakukan giat pasar murah yang berlangsung di Pasar Porong pada Rabu 15 Februari 2023 kemarin. Adapun daftar harga yang dijual di dalam pasar murah yakni Sekarang kita sudah lihat video yang saya sudah amati baik-baik. Sudah? Ya. Saatnya. Apa motif video yang kita tonton tadi? Ya.
masalah yang pertama. Masalah kedua, Dari total kurang semakin langka. Bukan itu harga minyak goreng pun juga menurun. Apalagi salah satu pedagang di pasar mengaku satu minyak goreng dari langka. Keadaan ini berlangsung kurang lebih 3 minggu terakhir. Informasi lebih lengkapnya terkait ini akan disampaikan oleh rekan sekali dan untuk membahas ada Robert yang melaporkan. Selamat rekan Robert, laporan Anda. Baik, selamat sore dan sahabat Evidence. Dilaporkan bahwa di wilayah Kabupaten Makassar Timur, khususnya Kota Moro di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, bahwa saat ini memang terjadi kelangkaan minyak goreng. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pedagang di Pasar Moro dan sejumlah pedagang di Kota Moro bahwa kelangkaan minyak goreng dari berbagai merek itu sudah terjadi sejak 3 minggu terakhir ini. Dan untuk minyak goreng jenis atau merek Timuri sendiri untuk saat ini memang ketersediaannya sama sekali tidak ada. Sedangkan untuk pedagang yang ada di pasar, mereka hanya menjual 2 jenis atau 2 merek minyak goreng, yaitu Mubarak dan Mas, dengan harga seperti Mubarak sebenarnya biasanya pada sebelumnya terjadi kelangkaan minyak, biasanya harga per bungkus itu 200.000. Namun ini ketika pada membeli toko yang tersedia sudah per sudah 500.000 rupiah per dosis. Sehingga karena harga sudah begitu tinggi, maka pedagang menjual di pasar dengan harga jadi dengan ukuran 4,5 liter melakukan menjual dengan harga 120.000 per liter. Sedangkan untuk lembaga masuk harga sebelum kejadian minyak langka itu hanya dengan 12.000, sekarang dijual dengan 15.000. Sedangkan di toko tersedia minyak goreng itu memang pada hari kemarin itu memang stoknya sama sekali tidak ada. Namun hari ini dan memang ada tapi stoknya habis. Karena itu baik pedagang di pasar maupun pemilik toko berharap kepada pemerintah untuk menurunkan harga normal kembali, dan juga bila perlu minyak goreng itu kembali normal, karena namanya minyak goreng juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil yang ada di kampung-kampung. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Polres Robert Kota Solo. Selamat bertugas kembali. ya, oke. Kita sudah lihat mengamati video yang kita sudah tonton itu. Sekarang apa judul video yang kita tonton tadi? Ya, silakan. Ya, naiknya harga minyak goreng di Manggarai di Timur. Yang berikut, pada tahun berapa? Ya, pada tahun 2003. Ya. Sekarang kita langsung diskusi kelompok. Saya akan membagikan KPD masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kita lihat di LKPD-nya. Langsung di bagian belakang ada soalnya. Coba satu orang baca. Kelompok 1 baca pertanyaan nomor 1. Ya. Nomor 2. Apa yang membuat harga minyak goreng naik? Apa akibat dari naiknya harga minyak goreng daripada Manggarai pada umumnya? Yang keempat, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap naiknya harga minyak goreng? Nah, itu kelompok 1 sama dengan kelompok 2. Sekarang kelompok 3 tentang apa kelompok 3 tadi?
mulai kerja 15 menit. Ketua kelompok dan teman-teman yang lain ada sumber, saya juga lihat di buku atau materi yang sudah kita dapat. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Tulis yang rapi. Jangan lupa kelompok 1, tulis kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Yang tulis yang rapi. Lagunya mana? Sudah? Sudah? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan setengah jam. Nanti masing-masing kelompok maju mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya kepada teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3. Dan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, berarti kelompok yang lain wajib memberikan pertanyaan terkait dengan materi atau masalah mereka yang mereka kerjakan atau kelompok 1. Sudah paham itu? Ya. Terus sebelum kita mulai presentasi, kita siap game. Oke, silakan berdiri. Masih ingat tidak? Ya, untuk itu kita berdiri agak jarak sedikit dengan teman dan tapi kita sentuh dengan teman sebentar. Ya. Oke, kita mulai. Tepuk Nusantara, Mataram, DKI Pusat, Maluku, Biak-biak. Sudah semangat? Mau ulang? Ya. Ulang lagi, satu kali lagi ya. Ya. Tepuk Nusantara, Mataram, DKI Pusat, Maluku, Biak-biak. Ya, sudah, mari kita tepukkan. Silakan duduk. Sudah siap mau mempresentasikan hasil kita? Sudah? Ya, untuk itu saya memberi kesempatan kelompok 1 pertama. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Guru serta teman-teman karena sudah telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menjelaskan hasil catatan. Yang pertama, kami akan membacakan hasil ucapan. Apa topiknya dalam video yang ditanya? Topiknya adalah naiknya harga minyak goreng di Manggarai. 2. Apa yang membuat harga minyak goreng naik? Adanya kelangkaan minyak goreng di Manggarai. 3. Apa akibat dari naiknya harga minyak goreng bagi penduduk Manggarai pada umumnya? Masyarakat susah mendapatkan minyak goreng yang murah.
keempat, bagaimana tanggapan pemerintah setempat tentang naiknya harga minyak goreng? Tanggapan pemerintah adalah adanya subsidi minyak goreng kepada seluruh masyarakat. Ya, sudah. Ya, mari kita tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 memberikan jawaban atas hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan berdiri. Apa dampak terhadap masyarakat naiknya harga minyak goreng di Kabupaten Manggarai Timur? Masyarakat susah mendapatkan minyak goreng yang murah. Apakah kelompok 3 sudah puas mendengar jawaban dari kelompok 1? Nah, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa kebijakan pemerintah terhadap naiknya minyak goreng? Tanggapan pemerintah adalah adanya subsidi minyak goreng kepada petani. Apakah kelompok 4 sudah puas mendengar jawaban kelompok 1? Puas. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 karena hasil diskusi mereka. Nah, sekali lagi kita memberikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Apa topik berita video yang ditayangkan? naiknya harga minyak goreng di Kabupaten Manggarai Timur. Apa yang membuat harga minyak goreng naik? Adanya kelangkaan minyak goreng di Manggarai Timur. Apa akibat dari naiknya harga minyak goreng hal ini bergantung pada Masyarakat susah mendapatkan minyak goreng yang murah di Manggarai Timur. bagaimana tanggapan pemerintah setempat tentang naiknya harga minyak goreng? Harapan pemerintah adanya subsidi minyak goreng kepada pemerintah. Ya, sekarang kita sudah dengar menjelaskan materi yang sudah mereka diskusi bersama kelompok 2. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada kelompok berapa? Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa kebijakan pemerintah terhadap naiknya harga minyak goreng? Tanggapan pemerintah adanya subsidi minyak goreng kepada pemerintah. Apakah jawaban sudah puas? Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yang berikut kelompok 1. Terima kasih kelompok itu telah kelompok 2 telah memberikan kesempatan bagi bagaimana tanggapan pemerintah setempat tentang naiknya harga minyak goreng? Tanggapan pemerintah adanya subsidi minyak goreng kepada pemerintah. Ya, sudah. Apakah jawaban kami sudah puas? Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok berapa? Nah, kelompok 3. Terima kasih Pak Pelajaran yang diberikan kepada kesempatan ini. Kami ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Apa topik berita dalam video yang ditayangkan? Naiknya harga beras di Manggarai Timur. 2. Apa yang membuat harga naik? Misalnya supaya beras di Manggarai Timur. 3. Apa akibat dari naiknya harga beras dari penduduk Manggarai pada umumnya? Penduduk sangat susah memperoleh beras karena naiknya harga beras. 4. Bagaimana tanggapan pemerintah setempat tentang naiknya harga beras? Adalah berlangsungnya kerjasama dengan Perumbulong T melakukan giat pasar murah. Kami memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan kepada Apa yang membuat masyarakat naiknya harga beras di Kabupaten Manggarai Timur? Kurangnya hasil panen beras di Manggarai Timur. apakah
Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Apa kebijakan pemerintah setempat naiknya harga beras dimengerti? Adalah berlangsungnya kerjasama dengan Bulog PT melakukan lihat pasar bulan. Apakah proposal berpuas kita jawab? Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Ya. Sekarang kita sudah selesai diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil di diskusi kita masing-masing kelompok. Ya, pasti kita sudah paham. Sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Ya, baik, sudah kita membuat kesimpulan. Untuk saya memberikan kesempatan siapa yang bisa. Ya, silakan Pak memberikan kesimpulan. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Ya. Perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah: 1. Perbedaan hasil produksi. 2. Perbedaan tingkat harga. Sedangkan manfaatnya adalah: 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sudah. Ya, mari kita tepuk tangan untuk teman kita Mano. Memberikan kesimpulan. Ya, Susan, silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami. Kami ingin mempresentasikan hasil. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau: 1. Perbedaan hasil produksi. 2. Perbedaan tingkat harga. Sedangkan manfaatnya adalah: 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, sudah. Mari kita tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, itu tadi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Ya, di sini ada pengertian perdagangan dan antara daerah atau antar pulau. Yang pertama tadi, apa itu perdagangan? Ya, silakan. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Ya, mari kita tepuk tangan. Baik, sekarang perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur kepaksaan. Terus yang kedua, perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga lain antar daerah atau antar pulau. Terus yang berikut ada tadi, apa tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau? Yang pertama, yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama ada perbedaan. Yang kedua, ya.
ada dua ya. Yang berikutnya ada manfaat. Manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. Ada berapa itu manfaatnya? Yang pertama menyediakan yang kedua ya, yang ketiga masyarakat. Terus yang berikutnya sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Itu kita evaluasi. Ada 5 nomor yang kita kerja. Kita memberikan waktu sebentar 10 menit. Langsung kerja, yang datang langsung kerja. Jangan lupa tulis di depan di atas ini nama. Baca soal terbaik. Langsung pilih salah satu jawaban yang menurut Anda ya. Nah, di soal itu ada pilihan ganda. Ada 4 option. Yang pertama A, B, dan C. Ya, soal pertama. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. Ya, silakan. Tulis nama dan kertas. Tidak perlu bisa juga video. Bisa juga buat lingkaran jawaban kita mungkin. Macam ini buat lingkaran. Apa yang kamu pilih? Sudah. Ada gambar tuh. Kegiatan apa mereka? Sudah. Jangan lupa tulis nama. Sudah. Ya, halo. Ada 1, berapa? 5. Sudah. Sudah semua? Ya, baik sudah anak-anak, kita sudah melakukan evaluasi tadi. Sekarang kita materi kita hari ini. Sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Bagaimana dengan model pembelajaran kita hari ini? Siapa yang senang? Nah, alasannya? Senang karena dapat memecahkan masalah dengan suatu gambar. Iya, senang karena dapat memecahkan masalah melalui gambar dan video. Siapa lagi yang ini? Ya, suka. Pardon. Suka karena ada video dalam pembelajaran. Suka karena ada video dalam pembelajaran. Siapa lagi? Apa kamunya? Baik karena bisa menampilkan di video dalam proses pembelajaran. Oke, mari kita tepuk tangan. Baik sudah anak-anak, untuk minggu depan kita masuk di tentang materi ekspor dan impor. Untuk itu jangan lupa belajar. Baik sudah, kita materi kita hari ini sampai di sini saja. Minggu depan baru kita lanjut. Untuk itu sebelum kita menuju pelajaran kita hari ini, satu orang akan